Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang jarak antara titik ke garis. Ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Yang minggu lalu kita bahas jarak antara titik ke titik. Nah, yang sekarang kita jarak titik ke garis. Hampir sama, hanya bedanya ini adalah titik ke garis. Nah, apakah itu jarak antara titik ke garis? Jarak titik B ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik B dan tegak lurus dengan garis G. Perhatikan, titik B, garis G. Jarak titik B ke garis G adalah garis yang kuning. Dia tegak lurus dengan garis G. Tegak lurus. Syarat utamanya harus tegak lurus. Maka jarak titik B ke garis G itulah yang dinamakan jarak titik dan garis. Jadi ingat tadi saya bilang, kuncinya adalah harus tegak lurus jaraknya. Garis yang terbentuknya harus tegak lurus. Kalau dalam pengaplikasian dalam sebuah kubus, misalkan jarak titik B ke garis AG. Nah, disinilah letaknya. Siku-sikunya di sini, tegak lurus dia di sini. Berarti jarak titik A ke G itu diwakili oleh garis yang merah. Tidak bisa menggunakan B ke A jaraknya, tidak. Kalau B ke A itu nanti tidak tegak lurus, atau B ke G. Contoh soal. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan jarak titik A ke rusuk HG. Rusuknya 5 cm. Pembahasan. Jarak titik A ke rusuk HG adalah panjang ruas garis AH. Jarak titik A, ini titik A, ke rusuk HG, ini HG, adalah panjang ruas garis AH. AB 5 cm sama dengan CG 5 cm. Jarak titik A ke HG tadi diwakili oleh garis AH. A ke H. Kenapa? Karena kalau kita perpanjang garis HG ini, maka akan terbentuk sebuah sudut siku atau tegak lurus dia dengan HG. Jadi AH, A ke H tegak lurus dengan H ke G. Ini tegak lurus. Kalau saya keluarkan garisnya akan terbentuk seperti ini. Oke, ini A, ini adalah titik H, tegak lurus. AH sama dengan, itu adalah diagonal bidang. Berarti rumusnya adalah A akar 2. Berarti AH berapa? Benar, jawabannya adalah A. AH adalah 5 akar 2. Kenapa 5? Karena rusuknya adalah 5 cm. Berarti jarak titik A ke HG adalah 5 akar 2 cm. Gampang ya. Lanjut ke pembahasan soal yang kedua. 5 cm. 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 5
Diketahui T, A, B, C, D 5 beraturan, panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Tentukan jarak A ke TC. Yang mana panjang rusuk alas 12 cm nih yang mana? Rusuk alas yang mana? Nah, yang biru ini namanya alas, namanya di bawah. Namanya alas pasti di bawah. Jadi A, B, C, D ini adalah alas, rusuk alasnya 12. Berarti AB 12, BC 12, CD 12, AD 12. Berarti berbentuk apa? Alasnya berbentuk persegi. 12 cm. Dan yang mana rusuk tegak? Rusuk tegaknya adalah nih, yang miring ini. Ini adalah rusuk tegak. Jadi TA sama dengan TB, sama dengan TC, sama dengan TD. Yang ditanya jarak A ke TC. Titik A ke TC. Di sini kita menggunakan dua rusuk pembantu, yaitu AT dan AC. Siapa yang tahu AC berapa? Coba dijawab dalam hati dulu. Berapa nilai AC? Tadi saya bilang AB 12, BC 12. Berarti AC? Ya benar, 12 akar 2 juga. Karena ini juga diagonal bidang. Nah, jarak A ke TC diwakili oleh jarak A ke titik P. Jadi yang kita cari adalah AP ini sekarang. Penyelesaian. Nah, ini tadi udah saya bilang jarak A ke TC sama dengan AP. AC tadi udah saya bilang diagonal persegi atau diagonal bidang. Maka dia adalah 12 akar 2. Kalau saya keluarkan segitiganya, A, C, T. Yang ditanya adalah A ke P. Ingat, tadi saya udah kasih penjelasan, ini harus tegak lurus. Nah, TP 6 akar 2 dari mana? Lihat tadi, A ke T tadi 12 akar 2, tadi sama dengan TC. TC juga 12 akar 2. Karena P ada di tengah-tengah titik TC, berarti tinggal kita bagi 2. 12 bagi 2 adalah 6 akar 2. 12 akar 2 bagi 2, 6 akar 2. Berarti di sini juga 6 akar 2. Jadi pada saat dibagi, yang dibagi hanya yang di luar tanda akarnya, yang 12-nya saja. Dalam akarnya ini tidak usah dibagi. Jadi 6 akar 2 TP dan PC juga 6 akar 2. Dan AC tadi 12 akar 2. Nah, udah dapat sisi-sisinya semua. Ingat ya, AC itu sama dengan AT. Jadi ini. Berarti untuk mencari AP dengan menggunakan, gimana cara mencarinya? Dengan menggunakan teorema Pythagoras. AP sama dengan AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Kenapa dikurang? Karena ditanya sisi tegak. Kalau ditanya sisi miring, baru ditambah sisi yang lainnya. Kalau ditanya sisi alas, berarti juga dikurang. Sama dengan AC kuadrat adalah 12 akar 2 kuadrat dikurang PC 6 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar dari 144, yaitu 12 kuadrat sama dengan 144. Akar 2 kuadrat adalah 2 dikurang 6 kuadrat 36. Akar 2 kuadrat adalah 2. Sama dengan akar 216.
Nah, akar 216 bisa kita jabarkan menjadi akar 36 dikali dengan 6. Sama dengan akar 36 adalah 6, akar 6 tetap kita buat akar 6. Maka jarak A ke TC yaitu AP adalah 6 akar 6 cm. Lanjut, contoh soal ketiga. Perhatikan gambar kubus PQR STUVW di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan titik pertengahan antara rusuk P ke Q. Jadi QX ini ada di tengah-tengah. Maka hitung jarak A titik X ke garis ST, B titik X ke garis RT. X ke ST, X ke RT. Berarti jarak titik ini ke diagonal bidangnya, jarak titik X ke diagonal ruangnya. Nah, penyelesaian. Titik X ke garis ST merupakan panjang garis dari titik X ke titik M, atau disebut MX, yang tegak lurus dengan garis ST seperti gambar berikut. X ke titik ke garis ST. Maka seperti yang tadi menggunakan dua garis pembantu, yaitu SX dan TX. Maka akan terbentuk sebuah segitiga. Dah. Maka jaraknya adalah X ke titik M. Ini dia, jarak titik X ke ST adalah X ke M. Ingat, dia adalah tegak lurus di sini. Tegak lurus, syarat utamanya tadi, tegak lurus. Oke. Nah, ini gambarnya tadi. Nah, kalau saya keluarkan gambar yang di dalamnya itu adalah ini, segitiga X, ST, di mana jaraknya adalah X ke M untuk mencari nilainya. Penyelesaian. ST sama dengan TW, sama ya, diagonal bidang, dan MT sama dengan setengah ST, sama dengan setengah TW, sama dengan 4 akar 2. Dari mana 4 akar 2? Karena ST diagonal bidang. Rumus diagonal bidang adalah A akar 2. Karena A-nya 8 berarti ST-nya adalah 8 akar 2. Sama dengan PW, 8 akar 2. Berarti setengah dari 8 akar 2 adalah 4 akar 2. Paham? Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, MX sama dengan tadi TX. TX adalah 4 akar 5 kuadrat. Sama dengan MX sama dengan akar dari 4 akar 5 kuadrat dikurang MT, M ke T, tadi 4 akar 2 kuadrat. Sama dengan 4 akar 5 kuadrat sama dengan
Akar dari 4 kuadrat adalah 16, akar 5 kuadrat adalah 5, hasilnya 80. 80 dikurang 4 kuadrat, 4 kuadrat adalah 16, akar 2 kuadrat adalah 2. 16 kali 2, 32. MX hasilnya adalah akar 48. Akar 48 masih bisa kita jabarkan menjadi perkalian dari 16 kali 3, yaitu 4 akar 3. Nih, pasti masih ada yang bingung dari mana datangnya 4 akar 5. TX. Nanti saya tanya ya. Coba dicari mulai dari sekarang. Oke, dapat ya, jarak titik X ke ST adalah 4 akar 3 cm. Lanjut yang B. Jarak titik X ke garis RT menggunakan dua garis pembantu, yaitu XR dan TX. Maka jaraknya itu adalah yang garis kuning. Ingat, harus tegak lurus dengan garis RT. Anggap ini titiknya adalah titik N, berarti jaraknya itu adalah N ke X. Oke, saya keluarkan segitiganya. X-nya kita buat di atas ya. XRT, dimana titik sininya, titik tengahnya adalah N. Yang ditanya adalah X ke N atau N ke X, itu sama. Penyelesaian sama seperti yang tadi, hanya bedanya ini adalah diagonal ruang, kalau tadi diagonal bidang. RT, ingat RT itu apa? Sama dengan QW, yaitu diagonal ruang. Apa rumus diagonal ruang? A akar 3. Karena A-nya 8, berarti 8 akar 3. Oke, simpan ya, diagonal ruangnya 8 akar 3. NT sama dengan setengah RT. Jadi N ini ada di tengah-tengah. Sama dengan setengah QW. Sama dengan, berarti setengah dari RT. RT tadi berapa diagonal ruang? 8 akar 3. Berarti setengahnya adalah 4 akar 3. Sama, menggunakan teorema Pythagoras, NX, ini NX sama dengan TX. Sama seperti tadi ya. TX 4 akar 5 kuadrat dikurang NT kuadrat, yaitu NT 4 akar 3 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 80 dikurang 48 sama dengan akar 32. Jabarkan, akar 32 adalah akar 16 kali 2, maka NX adalah 4 akar 2 cm. Oke, selesai penjelasan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita sharing di grup WA ya, Nak. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.